Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat dusun kelanceng dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, serta terus semangat untuk budidaya lebah trigona. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Pada kesempatan yang bahagia kali ini, saya ingin membahas tentang satu hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman peternak lebah trigona, yaitu tentang jarak antar koloni lebah trigona. Sebenarnya seberapa pentingkah jarak antar koloni lebah trigona untuk diperhatikan? Bagi saya ini cukup penting, karena kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka akan ada hal yang cukup mengganggu. Misalnya perkelahian antar koloni lebah. Yang kedua, apabila kita pelihara levi dan itama, maka kalau jaraknya ini terlalu dekat, bisa saja saat levi itu pecah koloni, levi ini menyerang kandang dari itama kita. Tentunya hal-hal demikian tidak kita inginkan saat kita budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Lalu seberapa idealkah jarak yang digunakan antar koloni? Kalau saya, untuk jarak antar koloni atau antar kotak itu adalah 2,5 sampai 3 meter. Mengapa saya mengambil jarak ini? Ketika kita melakukan interaksi dengan lebah kita, entah itu saat panen, saat perawatan, saat membuka kotak, otomatis lebah trigona kita akan terbang tidak beraturan keluar. Nah, hal ini kalau kita tidak antisipasi jaraknya, maka antara satu koloni dan koloni yang lain, apabila kita buka dalam waktu yang berdekatan, ini akan bertabrakan, bersinggungan hingga menyebabkan pertawuran antar koloni tersebut. Tentunya kalau sudah tawuran, maka nanti koloninya akan mati. Ini kan sangat merugikan bagi kita dalam budidaya lebah trigona. Alhamdulillah dengan jarak 2,5 sampai 3 meter koloni saya tidak ada yang tawuran, semuanya aman. Jadi memang jarak 2,5 sampai 3 meter ini bagi saya ini cukup ideal untuk memberikan jarak antar satu koloni dengan koloni yang lain. Lalu yang kedua, pertanyaan yang juga sering muncul, kalau kita memelihara lebah lebih dari satu jenis, misalnya levi, biroi, juga itama, berapakah jarak ideal antara ketiganya? Nah, bagi saya sendiri, saya sudah mempraktekkan untuk budidaya lebah ini. Kebetulan saya punya 3 jenis tadi. Yang pertama, saya memastikan jarak antara levi dan itama ini jauh. Selain dari itama, dari biroi ini juga jauh. Kenapa? Karena memang levi ini punya sedikit karakter jelek ya. Ya nggak tahu jelek atau agresif ya. Dimana dia itu kadang suka menyerang koloni lain saat mau pecah koloni, saat dia mencari kandang baru. Makanya kalau dia mau pecah koloni, kita harus mengantisipasinya dengan apa? Dengan tidak menempatkan kotak dari levi ini berdekatan dengan biroi ataupun itama. Jadi ada jarak yang harus kita gunakan. Lalu di tempat saya mengaplikasikannya antara jarak levi dengan biroi juga itama itu jaraknya kurang lebih 20 atau 25 meter. Jadi meminimalisir kemungkinan dari levi untuk terbang sampai kandang biroi juga itama. Ini adalah langkah antisipatif yang saya gunakan. Apabila teman-teman memberikan jarak yang lebih jauh dari itu, maka itu akan jauh lebih bagus. Itu akan lebih aman, lebah kita tidak diserang oleh levi. Nah, itulah jarak yang saya gunakan, sekitar 25 ataupun 20 ya paling sedikit, jarak antara levi, itama juga biroinya. Itulah tadi pembahasan kita mengenai jarak antar koloni lebah kelanceng atau lebah trigona. Itulah jarak yang saya gunakan dalam saya menjalankan budidaya lebah trigona saya. Apabila ada jarak yang lebih ideal, ada ide yang lebih bagus untuk mengantisipasi dari serangan levi ke itama ataupun tawuran antar koloni, bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.